والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, kita ulangi dikit saja, yaitu mengenai bahwasannya pembagian yang kedua adalah seputar mabni. Dan sudah disebutkan bahwasannya mabni hukum asalnya adalah ala sukun, ya kan? Nah, wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Kemudian terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian mabni yang disepakati oleh para ulama lughah, yaitu haula'i. Kemudian ada juga yang diperselisihkan. Adapun haula'i itu sepakat semuanya. Jaa haula'i, ra'aitu haula'i, marartu bi haula'i. Yang diperselisihkan adalah hadami dan qatami, yang termasuk bagian daripada nama-nama untuk wanita, yaitu timbangannya fa'ali, dan juga amsi. Apabila amsi itu yang diinginkan adalah apa? Hari sebelum hari kita. Maksudnya, na barakallahu fikum, hari yang kita berada di setelahnya, jadi kemarin. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Adapun masalah hadami, sudah kami sebutkan kemarin, hadami itu tergantung pendapatnya Ahlul Hijaz, mengatakan mabni al-kasri mutlaqan, hadami secara mutlak mabni al-kasri tanpa rincian. Nah barakallahu fikum, mereka berdalilkan dengan pantun atau puisi, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Kemudian Banu Tamim terbagi menjadi dua pendapat. Mereka ada yang mengatakan hadami di i'rab seperti ismul ladzi la yansharif. Ja'at hadamu, ra'aitu hadama, marartu bi hadama. Ada pendapat yang kedua merinci. Itu nama wanita yang setimbang dengan fa'ali dirinci. Akhirannya ra atau bukan. Kalau akhirannya adalah ra, nah barakallahu fikum, mereka mengatakan mabniun ala kasri. Tapi kalau akhirannya bukan ra, seperti hadami, qatami, maka i'rabnya seperti ismul ladzi yansharif. Itu ya. Naam. Sekarang berikutnya, qala al-muallifu asbahullah, wa amma amsi, adapun amsi, idza aradta bihi al-yaum alladhi qabla yaumika, apabila yang kau inginkan adalah hari yang sebelum harimu, berarti kemarinnya. Karena yang namanya kemarin itu panjang kan, kemarin itu bisa kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kemarin enggak? Nah ini maksudnya amsi ini kemarin ini, sebelum hari kita sekarang ini. Nah, maka Ahlul Hijaz yabnunahu ala kasri, amsi. Ahlul Hijaz mengatakan mabniyun ala kasri. Paham maksudnya? Nah, fayaqulun madha amsi. Maka mereka mengatakan madha amsi, telah berlalu kemarin. Wa'takaftu amsi, aku telah beriktikaf kemarin. Wa ma ra'aituhu mutamsi, dan aku tidak melihatnya sejak kemarin. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Itu semuanya mabni. Karena yang diinginkan apa? Hari sebelum hari kita sekarang ini, ya kemarin. Bil kasri fil ahwalis salasati, qala asy-sya'ir, dalam keadaan 3 keadaan tersebut di kasrah, mabni al kasri. Berkata penyair, mana al-baqa'u taqallubus syamsi. Mana al-baqa'a taqallubus syamsi wa tulu'uha min haitsu la tumsi. Wa tulu'uha hamra'a safiyatan wa ghurubuha safra'a kalwarsi. Al-yawma a'lamu ma yaji'u bihi wa ma dha fi fasli qada'ihi amsi. Itu antum perhatikan semuanya. Nah, barakallahu fikum, syahidnya di situ adalah amsi yang terakhir tersebut. Nah, di situ mabniun 'alal kasri. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ternyata amsi itu ada 2 makna. Amsi itu hari yang kemarin hari kita ini, ada amsi yang hari-hari kemarin lagi. Nah, itu biasanya orang-orang itu membedakannya dikasih al-amsi. Nah, al-amsi itu bisa 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Tapi kalau amsi itu ya hari sebelum hari yang sebelum hari kita sekarang ini. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum,
Fa amsi fil baiti fa'ilun limadha. Maka amsi pada pantun tersebut adalah apa? Fa'il untuk madha. Jadi madha amsi, yang madha amsi itu ya. Madha amsi yang terakhir itu wa madha bi fasli qadahi amsi, di amsi fa'il untuk madha. Wa huwa maksurun kama tara, dan dia di kasrah mabni al kasri sebagaimana kau lihat. Waftaraqat Banu Tamim firqatain, ini perhatikan, Banu Tamim terpecah lagi menjadi dua pendapat. Faminhum, di antara mereka man a'rabahu bi dhammah raf'an wa bil fathati mutlaqan. Berarti seperti ismul ladzi la yansharif. Paham ya? Di antara mereka ada yang ma'irab dengan dhammah ketika rafa dan dengan fathah ketika nasab dan jar. Berarti kan apa? Nah, barakallahu fikum, seakan-akan seperti apa? Ismul ladzi la yansharif, ya enggak? Nah, contohnya faqala madha amsu bi dhammah wa takaftu amsa wa ma ra'aituhu mut amsa. Seperti ismul ladzi sharif kan? Nah, jadi antum nanti untuk memahami itu mutlaqan di situ nanti seperti apa ismul ladzi sharif. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Bilal Al-Hadrami waffaqahullah bawah itu fi halatin nasbi wal jar. Maksudnya adalah dengan fathah mutlaq itu di dalam keadaan nasab dan jar. Fa huwa 'inda haula'i mu'rabun i'rab ma la yansharif. Paham ya? Nah, maka menurut mereka dia itu di-i'rab seperti i'rabnya ismul ladzi la yansharif. Lil alamiyah wal 'adl 'anil ams. Paham ya? Dia ilahnya apa? Alamiyah wal 'adl 'anil amsi. Dia alamiyah nama wal 'adl berpaling dari timbangan aslinya al-amsi. Karena kalau al-amsi itu lebih umum, kemarin-kemarin yang jauh, tapi kalau amsi itu khusus kemarin yang kemarin kita ini, yang sekarang kita berada setelahnya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Barakallahu fikum, qala asy-syair, berkata penyair, laqad ra'aitu ajaban mut amsa ajaizan misla sa'ali khamsa. Ajaizan, bayangkan tanwin padahal dia mamnu' min as-sarf aslinya. Kita katakan apa darurah syi'riyah. Nah, aslinya kan ajaizu, ajaiza, enggak boleh tanwin, tapi terkadang seperti itu. Ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa la tarakallahu lahunna jirsa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Syahidnya mana di situ syahidnya? Nah, pertama mut amsa. Nah, barakallahu fikum, memang satu tak itu ya untuk menunjukkan bahwasanya dia di i'rab seperti ismul ladzi sharif, jarnya dengan fathah. Paham ya? Nah, alifnya itu li ajli qawafi, maka karena untuk menyocokkan timbangan wazan pantun atau puisi. Paham maksudnya ya? Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, kita lihat di situ. Ajaiz itu sebenarnya ajaiz jamak dari apa? Ajuz. Jadi ajuz itu seringnya digunakan untuk perempuan tua. Paham ya? Kalau laki-laki tua syaibah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, syaibatun itu biasanya untuk laki-laki yang tua. Kalau perempuan tua ajuz, ajuzun. Jamaknya ajaiz. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Disebutkan di situ oleh Syekh Abu Bilal Al-Hadrami hafizallahu taala, ajaizan na'am nunuhu li darurah jam' ajuz, ya kan? Ajaizan itu nunnya masih tanwinnya itu darurah, jama' ajuz. Qala Ibnu Sikkit, al-ajuz al-mar'atul kabirah, itu perempuan tua. Paham ya? Wala taqul ajuza. Nah, enggak boleh antum bilang ajuza karena enggak ada laki-laki. Paham ya? Ajuz memang untuk diletakkan untuk perempuan yang tua. Kalau laki-laki apa tadi? Syaibah. Maksudnya? Nah, seperti itu. Kemudian wala laqina dahra illa ta'sa. Ini sambungannya tadi. Nah, barakallahu fikum. Wa minhum man a'rabahu bi dhammati raf'an. Di antara mereka ada yang ma'rab dengan dhammah raf'an wa banahu 'ala kasri nasban wa jarran. Berarti ada satu lafaz dua i'rab ternyata di situ. Perhatikan baik-baik. Di antara mereka ada yang ma'rab kalau rafa' dengan dhammah. Tapi kalau nasab dan jar dengan apa? Mabniul kasri. Kalau antum perhatikan baik-baik seakan-akan ada tanakut enggak? Satu lafaz tapi ternyata dua i'rab. Paham belum? Nah, biasanya kalau mabni semuanya kan, rafa'nya mabni, nasabnya mabni, jarnya juga mabni. Ya enggak? Tapi ini seakan-akan apa? Nah, barakallahu fikum, i'rab ketika rafa' dengan dhammah. Nah, jaa amsu misalkan. Tapi ketika apa? Nah, ketika nasab dan jar itu apa? Itu mabni al kasri. Paham ya? Jadi satu lafaz ternyata ada mu'rab dan mabni gitu loh. Seakan-akan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, wa za'ama az-Zajaji
Naam Az-Zajaji ini juga termasuk ulama nahwu. Nah, terkenal juga barakallahu fikum. Kita lihat apa yang beliau sebutkan di sini. Wa za'ama Az-Zajaji anna minal Arab man yabni amsi 'ala al-fathi. Az-Zajaji berpendapat bahwasanya ada dari kalangan orang Arab yang membenikan amsi 'ala al-fathi, amsa. Ja'a amsa, ra'aitu ja'a amsa, na barakallahu fikum, ma ra'aituhu mutamsa, begitu ya? Seperti itu. Naam, atau ra'aitu amsa, seperti itu, al-fathi. Wa ansyada 'alaihi qaulahu mutamsa. Kemudian dia membacakan ucapan penyair tadi mutamsa. Wa huwa wahamun. Ingat-ingat wahamun itu maknanya apa? Ghalatun. Beda dengan wahm. Tulisannya sama cuma harakatnya beda. Kalau wahmun apa wahmun? Masih ingat antum? Wahmun apa wahmun? Apa? Prasangka. Persangka yang bagaimana? Yang lebih dekat kepada salah. Nah, maksudnya wahm itu lain kalau wahmun dengan wahamun. Kalau wahamun itu ghalatun artinya. Kalau wahmun itu adalah apa? Semacam dugaan atau sangkaan yang lebih dominannya keliru. Paham ya? Lebih dominannya, lebih banyak kelirunya. Tapi kalau lebih banyak benarnya apa? Dzan. Paham ya, seperti itu. Nah, ini wahamun. Wa huwa wahamun, tapi ini adalah kekeliruan. Kekeliruannya disebutkan bahwa itu faedah bagus sekali. Bi fathil ha masdar wahima. Nah, wahamun ternyata masdar dari wahima. Ka ghalita waznan wa ma'nan. Ghalita ghalatan. Paham ya seperti itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian atau berikutnya wa amal wahmu, perhatikan wahmu yang disukun haknya itu bi iskanil ha, fa masdar na'am wahamtu fi syai' bi fathi min babi wa'ada. Idza subiqal qalb ilaihi wa anta turidu ghairah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia setimbang dengan wa'ada ketika masdarnya wahmun. Paham ya? Nah, jadi wahamtu. Nah, tapi kalau aku keliru wahimtu. Kalau maksudnya itu bedanya. Seperti itu. Kita lihat berikutnya yang atasnya lagi. Waswabu ma qaddamnahu min annahu mu'rabun ghairu munsharif. Yang benar sebagaimana kami lewati, sudah kami lewatkan dan pembahasannya bahwasannya dia itu mu'rab dan bukan munsharif. Dalam artian mu'rabun ghairu munsharif, maksudnya dia i'rabnya ismul ladzi la yansharif itu maksudnya. Paham ya? Nah, dia mu'rab ghairu munsharif, maksudnya dia mu'rab seperti i'rabnya ismul ladzi yansharif. Paham belum? Wa za'ama ba'dhum, dan sebagian mereka masih menganggap apa? Menganggap anna amsa, bahasanya amsa fil bait fi'lun madin. Dalam pantun itu amsa, katanya dalam pantun itu, nah barakallahu fikum, mutamsa, nah itu katanya fi'il madhi katanya. Katanya apa? Fi'il madhi. Wa fa'iluhu mustatirun, dan fa'ilnya dhamir mustatir. Wa taqdir mutamsal masa'u. Ya, semuanya pendapat ya, semuanya pendapat banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Tapi yang rajih wallahu alam, yang rajih adalah apa? Dia itu mabni. Dia itu mabni. Nah, barakallahu fikum mabni. Jadi itu yang ma'ruf yang selama ini kita pegangan itu. Nah, mabni al kasri. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allif wa asbahullah al-mabni al-fathi. Sekarang yang mabni al-fathi. Falamma faraghtu min dzikril mabni 'ala al-kasri, dzakartu al-mabniya 'ala al-fathi. Setelah aku selesai menyebutkan yang mabni di atas kasrah, kemudian aku menyebutkan yang mabni di atas fathah. Wa matsaltuhu, dan aku memberikan contoh permisalan bi ahada asyara wa akhwatihi. Perhatian baik-baik ini. Berikan contoh dengan apa? Ahada asyara wa akhwatihi. Akhwatnya bagaimana maksudnya? Sampai tis'ata asyara. Paham? Itu wa akhwatihi sampai tis'ata asyara. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Bawah itu faedah bagus sekali. Qala Syekh Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah taala, aina dhairihi. Maksudnya contohnya adalah apa? Ahada asyara dan yang semisal dengannya. Naam. Barakallahu fikum. Ayo. Syubbihan nadhair bil akhwat. Diserupakan nadhair, sesuatu yang serupa dengan ahada asyara tersebut dengan apa? Akhwat.
Paham ya? Seakan-akan saudari-saudari perempuan. Kenapa? Lima bainahuma minat taqarrub wa tamasul. Karena antara keduanya apa? Ada semacam kedekatan makna juga kesamaan. Naam. Wal murad bil akhwat al a'dad. Yang diinginkan akhwat di sini adalah apa? Bilangan-bilangan min 13 ila 19. Paham soal itu ya? Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Naam. Jadi kesimpulannya sudah kita lewati mabniun apa ini? Ala fathil juz'ain. Jangan sampai lupa ya. Taqul ja'ani 11 rajulan. Rajulan ma'ruf sebagai apa rajulan i'rabnya? Tamyiz. Nah, 11 enggak berubah. Ja'ani 11 rajulan wa ra'aitu 11 rajulan wa marartu bi 11 rajulan. Cuman fi mahalli raf'in nasbin aw jarrin. Mafhum? Seperti itu. Ja'ani 11 ismun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in fa'il. Ra'aitu 11 ismun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Marartu bi 11 ismun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli jarrin majrurun bil ba. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Rajulannya ma'ruf ya sebagai tamyiz karena sudah kita lewati al ism al mansub waqa'a ba'da al adad tamyizun. Nah, globalnya seperti itu. Bi fathil kalimatain fil ahwal tsalatsah. Dengan fathah dua kata pada tiga keadaan. Nah, ingat-ingat ya, dikenal dengan apa? Dikenal dengan mabniun ala fathil juz'ain. Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai antum nanti terpetik ini susunan apa sih? Ada asyara mudhaf ilaih atau bukan? Bukan. Biasanya orang dengan ahada mudhaf asyara mudhaf ilaih bukan. Itu nanti yang rajih adalah tarkib mazzi. Tarkib apa? Mazzi karena dari kata ahadun dan asyarun. Ya kan? Atau ahadun dan asyarun dan apa? Dan barakallahu fikum asyarun. Apa maksudnya itu ya? Seperti itu. Kita lihat bahwa itu catatan kaki Syekh Abu Bilal Hadrami hafizallahu taala wa huma murakkabatan tarkiban mazziyan 'ala sahih la idhafiyan kama qad yutawahhamu. Perhatikan ini penting ya. Kedua-duanya ahada asyara itu dia disusun dengan susunan mazziyan, seperti tarkib mazzi. Ya, ba'la bakka dari kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu berhalanya, bakun pemiliknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ini juga sama. Ahada asyara dari kata ahadun dan asyarun. Mahfum salah ya? Seperti itu. Jadi yang sahih dia tarkibnya tarkib mazzi bukan idhafi. Karena dulu mungkin ada yang mengi'rab ahada mudhaf asyara mudhaf ilaih keliru. Nah, bukan mudhaf ilaih ya. Wa qad taqulu fi akhwatihi la 19. Demikian pula seperti itu pula engkau katakan pada saudari-saudari perempuannya sampai 19 illa 12. Perhatikan, kecuali bilangan 12. Kenapa? Karena bilangan 12 itu nanti yang sahih adalah apa? Mu'rab ka'irabi ismil musanna. Dia mu'rab seperti i'rabnya apa isim musanna. Dikenal dengan apa berarti? Mulhaq bil musanna. Definisinya Allah musta'an. Definisi mulhaq bil musanna itu apa? Definisinya. Mulhaq bil musanna definisinya apa? Ingat antum? Antum? Ana ingatkan yang globalnya dulu. Mulhaq itu definisinya kullu ma jaa'a 'ala suratihi wa lam yastawfi syurutahu. Semua yang datang seperti bentuknya tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, sekarang kalau mulhaq bil musanna berarti na'am. Kullu ma jaa'a 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Ingat-ingat itu ya. Caranya antum nanti menghafalnya gitu. Nanti ada mulhaq bil musanna, mulhaq bi jama' mudzakkar salim, ada mulhaq bi jama' muannas salim. Mulhaq itu diikutkan maksudnya, diikutkan i'rabnya. Bentuknya sama persis, cuma tidak terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Jadi cara menghafalkan definisinya, definisi mulhaq dulu dihafal. Mulhaq itu apa sih? Kullu ma jaa'a 'ala suratihi wa lam yastawfi syurutahu. Semua yang datang seperti bentuknya tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Mafhum? Seperti apa? Abawani dengan muslimani sama enggak? Mirip enggak? Mirip, tapi enggak terpenuhi syaratnya. Karena abawani itu abun wa ummun, bukan abun wa abun. Apa maksudnya? Mulhaq bil musanna seperti itu. Tapi kalau muslimani, muslimun wa muslimun. Mafhum? Kullu ma jaa'a 'ala suratihi wa lam yastawfi syurutahu. Berarti kalau mulhaq bil musanna kullu ma jaa'a 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Mafhum insyaallah? Kita lihat. Illa 12. Ini faedah penting ini. Fa innal kalimatal ula minhu tu'rab bil alif raf'an wa bil ya'in nasban wa jarran. Karena
Kata yang pertama yaitu isnai, dia di-i'rab dengan apa? Dengan alif ketika rafa, dengan ya ketika nasab dan jar. Maksudnya bagaimana? Di rafa dengan alif, di nasab dengan ya, di jar dengan ya, seperti isim musanna. Mafhum? Jadi nanti modelnya taqul ja'ani isna asyara rajulan. Isna, perhatikan baik-baik itu. Nanti bagaimana? Ja'ani isna asyara, isna mudhaf asyara, mudhaf ilaih khata'. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Terus bagaimana? Asyara di situ i'rabnya sebagai apa? I'rabnya kan perlu apa? Perlu jawaban di situ. Jangan dikatakan asyara itu adalah apa? Adalah ba'da mudhaf ilaih. Tapi dia itu apa? Dia itu yaqumu maqama an-nun. Nah, yaqumu maqama an-nun. Isna, nunnya seakan-akan enggak ada kan? Isnani. Aslinya gitu aslinya. Isnani ada nunnya gitu kan? Nah, asyara itu yaqumu maqama an-nun. Nah, harfun barakallahu fikum yaqumu maqama an-nun mabni al-fathi la wal i'rab. Lihat ya, yaqumu maqama an-nun mabniun al-fathi la mahalla min al-i'rab. Disebutkan bawah itu kata kaki Syekh Abu Bilal Al-Hadrami hafizallahu taala, asyara adadun qa'imun maqama an-nun la mahalla min al-i'rab wa laysa fi mahalli jarrin bil idhafah. Ya kan, ini penting sekali ini. Bawah itu. Ya, bawah itu. Naam. Asyara itu adalah bilangan yang dia itu menempati tempatnya nun. Menempati tempatnya apa? Nun. Nanti kalau antum mengi'rab ingat-ingat bukan mudhaf ilaih ya. Dia adalah apa? Naam, bilangan yaqumu maqaman nun, menempati tempat nun. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Wa laisa fi mahalli jarrin bil idhafah. Bukan fi mahalli jarrin mudhaf itu bukan. Apa maksudnya ya? Jangan sampai keliru. Naam. Wa ra'aitu 12 rajulan wa marartu bi 12 rajulan. Jelas sekali di situ perubahannya. Paham ya? Turfa bil alif wa tunsab wa tujar bil ya. Mafhum insyaallah? Naam. Wa innama lam astasni i'rab hadza min itlaqi qawli wa akhwatihi. Perhatikan baik-baik ini. Dan hanya saja aku tidak mengecualikan i'rab ini dari kemutlakan ucapanku. Kan beliau mengucapkan mutlak tadi itu. Mengucapkan apa tadi? Mengucapkan bahwasanya wa masaltuhu bi 11 wa akhwatihi. Mutlak enggak? Tanpa pengecualian kan? Tanpa pengecualian, dipahami baik-baik itu biar nanti bisa gabungkan ucapan beliau ini. Wa innama lam astasni i'rab hadza min itlaqi qawli, hanya saja aku tidak mengecualikan i'rabnya ini dari kemutlakan ucapanku wa akhwatihi. Kan ucapannya mutlak itu wa akhwatihi. Seakan-akan isna asyara masuk kan? Ayo kita perhatikan. Li'annani sa'adkuru fima ba'du. Karena aku akan menyebutkan setelahnya. Buktinya setelahnya menyebutkan beliau. Menyebutkan enggak? Menyebutkan. Illa isnai asyara itu tadi. Kamu belum? Jadi antum harus tahu sambungannya ya itu ya. Nah, kok beliau maksudnya bagaimana mengecualikan? Kan beliau awalnya mengatakan apa? Wa masaltuhu bi 11 wa akhwatihi. Mutlak enggak? Mutlak. Di situ ada pengecualian enggak? Enggak ada pengecualian. Kenapa? Karena beliau akan menyebutkan nanti yaitu illa isnai asyara. Ketemu enggak itu sambungannya? Ketemu kan? Illa isnai asyara. Maksudnya itu aku contohkan bilangan 11 dan saudari-saudari perempuannya sampai 19 kecuali bilangan 12. Mahum? Seperti itu. Paham soalnya ya? Paham belum? Ayo kita lihat. An-nasnaini wasnatain yu'rabani i'rabal musanna mutlaqan wa in ruqiba. Karena isnaini dan isnatain kedua-duanya di-i'rab seperti i'rab musanna secara mutlak walaupun ruqiba. Maksudnya disusun dengan asyara, tetap dia. Hanya saja kalau disusun dengan asyara nanti dia masuknya dalam mulhaq. Paham ya? Masuk dalam kategori mulhaq. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan sebagian mereka, nah barakallahu fikum, menyebutkan isnani wasnatani itu masuk dalam kategori apa? Adat bilangan yang apa? Yang yajri 'alal qiyas. Ya kan, mudzakkar ma'al mudzakkar, muannas ma'al muannas, ya enggak? Rajulun wahidun, rajulani, isnani. Imra'atun wahidatun, imra'atani, isnatani. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi ucapan wa in ruqiba itu paham antum? Wa in ruqiba itu walaupun disusun maksudnya adalah di bawah itu sebutan oleh Syekh Abu Bilal Al-Hadrami hafizallahu taala, beliau mengatakan nah pada nuskhah yang lainnya wa in ruqiba ma'al asyarah. Punya antum ada asyarah itu enggak? Walaupun disusun bersama bilangan 10. Mahfum insyaallah. Berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.